Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti acara ini. Suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di sini ya. Ini seharusnya Pak Dirjen kami yang hadir, tapi karena beliau ada acara yang bersamaan, kami diminta untuk mewakili. Kami menyambut baik Pak Didi acara seperti ini, karena ini sebenarnya sejalan dengan visi dan misi dan juga program-program prioritas di Kementerian Kominfo. Upaya untuk melakukan transformasi digital pada kegiatan ekonomi dan bisnis menjadi sangat diperlukan, Pak. Dan sekarang pada masa pandemi ini justru inilah saat terbaik kita untuk mempercepat transformasi digital, Pak. Bukan hanya Kementerian Kominfo ya tentu saja, tetapi kementerian lain juga terlibat. Baik, kami mohon izin Pak, karena saya sebenarnya nggak ingin terlalu serius ya, ini hari Minggu, weekend, apalagi Pak Didi bisa menyampaikan dengan santai, saya juga berusaha lebih santai gitu ya. Iya. Baik, paparan saya tidak panjang, tidak banyak, hanya sedikit memberikan insight ya, tentang apa-apa yang kami lakukan di pemerintah, khususnya di Kementerian Kominfo dalam rangka mendorong transformasi digital. Baik, saya yang silakan di-share aja slide-nya Pak, next slide ya, silakan next slide. Nah ini transformasi digital sekarang kita menuju new normal ya, dan apa yang terjadi sekarang banyak kesempatan Bapak Menteri sudah menyampaikan kita harus dipaksa untuk percepat transformasi digital karena ini momen terbaik kita. Tentu saja ada banyak masalah Pak, masalah infrastruktur, masalah konektivitas. Kalau kita bicara infrastruktur, nggak ada sinyal, nggak bisa kita bicara tentang digitalisasi bisnis kita ya. Tetapi ini yang harus kita selesaikan juga ya. Tapi bukan berarti mereka yang sudah tinggal di dalam wilayah infrastrukturnya bagus, tentu saja kita harus upayakan untuk melakukan digitalisasi. Baik, jadi ini kita hidup dalam ketidakpastian dan sekarang ketidakpastian itu harus bisa dibantu dengan teknologi digital. Next slide. Nah, ini sebenarnya adalah peta jalan kita dalam melakukan transformasi digital. Sebenarnya yang ditransformasikan itu bukan hanya ekonominya, Pak, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga masyarakatnya dan juga pemerintahannya. Ekonomi digital, transformasi ekonomi digital seperti yang kita lakukan hari ini, seminar hari ini, mendorong misalnya ya, usaha kecil menengah, pedagang, warung untuk bertransaksi secara online, menggunakan teknologi digital. Tetapi juga kita harus mendorong juga masyarakatnya juga bertransformasi digital. Masyarakat yang bertransformasi digital adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan ruang digital secara produktif dan efisien. Masyarakat yang mampu mendayagunakan gadgetnya untuk keperluan produktif. Ada yang mengatakan, Pak, smartphone kita yang kita miliki sekarang ini, itu computing power-nya, kemampuannya itu sama dengan komputer yang digunakan orang tahun 69 untuk mendaratkan manusia di bulan. Jadi sangat besar sekali. Sayang hanya misalnya digunakan untuk bersosial media. Sosial media juga penting, tetapi tentu saja ada hal yang lain yang lebih baik dan lebih produktif. Kemudian yang ketiga, jadi masyarakat digital dan masyarakat juga yang bisa membedakan mana informasi, mana disinformasi. Misalnya ada diskon besar-besaran, kita harus juga tahu ini benar nggak? Jangan-jangan sekedar isu atau hoax atau apa ya. Jadi masyarakat harus kritis, harus mampu cek and recheck informasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat digital, pemerintahan digital, yaitu pemerintah yang mampu memberikan layanan secara digital. Jadi masyarakatnya siap berdigitalisasi, ekonominya juga siap, pemerintahnya masih online. Di daerah-daerah layanannya masih online, kita harus datang ke kantor kecamatan, kantor kabupaten, dan seterusnya. Ini tentu saja tidak pas. Jadi pemerintahnya juga harus digitalisasi. 3 hal inilah yang menjadi tema program kerja Kominfo dalam beberapa tahun ke depan. Untuk melakukan itu tentu saja kita harus buat regulasi, kebijakannya sesuai. Kita harus juga membangun infrastruktur yang paling bawah itu adalah infrastruktur harus kita bangun juga
sudah banyak infrastruktur yang dibangun di daerah-daerah ya terluar, terdepan, tertinggal ya. Tapi masih harus banyak lagi yang kita lakukan. Kemudian sumber daya manusia juga. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut soal itu. Berikutnya, slide-nya. Terkait program UMKM Go Online ini, saya sebenarnya senang sekali dan menyambut baik apa yang dilakukan oleh komunitas bisnis digital, karena ini sejalan ya. Jadi program kerja UMKM Go Online ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, kementerian terkait lain, perdagangan, dan seterusnya, perindustrian juga, dalam mendorong usaha kecil kita, usaha menengah, bertransformasi digital. Tahapan pertama adalah onboarding. Jadi bagaimana mereka bertransaksi secara digital, secara online. Bisa saja tuh melalui sosial media, bisa saja melalui bekerjasama dengan platform marketplace. Ini adalah tahap pertama ya. Tahap berikutnya adalah mendorong mereka aktif ya. Biasanya kalau sudah jualan, nggak ada yang beli, diem, terus akhirnya mati, nggak dia. Padahal itu harus terus didorong supaya mereka aktif berjualan. Ke depan kita akan mendorong mereka untuk makin besar dalam melakukan bisnis digitalnya. Ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan. Terhitung sejak September 2019 sudah ada 12 juta Pak usaha kecil menengah kita yang bertransformasi digital secara onboarding. Apakah mereka semuanya terus aktif berjualan? Tidak, ini yang sedang kami kaji dan kami telah. Baik Pak, yang next slide berikutnya. Nah, ya, ini saya pikir hanya sekedar informasi, sebaran UMKM kita sebagian besar memang di Jawa karena penduduknya sangat besar, dan Sumatera dan beberapa provinsi lain. Dan sebagian besar ini data dari BPS dan LPMUI itu di perdagangan ya. Perdagangan itu artinya kan jualan aja ya, berjualan. Berjualan itu paling dominan. Kemudian ada hotel dan restoran, ini menarik ya, makanan hotel yang mendukung perhotelan dan restoran ini sangat besar di Indonesia ini. Kemudian baru manufaktur itu yang memproduksi barang ya, makers. Baru kemudian yang lain-lain. Jadi ini adalah gambaran dari UMKM kita di Indonesia. Next, slide berikutnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini, jadi jumlah UMKM kita itu ada 61,6 juta, Pak. Saya nggak tahu Pak Didi punya data yang sama tidak. 61 juta itu sangat besar ya. Jadi penduduk 1 dari 4 orang di Indonesia ini sebenarnya berjualan gitu. Tapi ini maksudnya adalah termasuk juga yang perorangan. Ya, misalnya petani itu kita masukkan di sini, saya pikir data dari BPS ini masuk semua nih. Petani, nelayan yang berjualan itu semua masuk di UMKM ya. Mungkin usaha ultramikro, sekarang sudah ada klasifikasi ultramikro walaupun belum ada di undang-undangnya. Dan ini baru sedikit ya, baru 7,7% yang online. Ya. Jadi kita perlu bekerja lebih keras lagi, mendorong lebih banyak masyarakat ini kita. Baru 7,7%, Pak. Maaf, saya nggak. Baru 12,8% Pak ya. Oh sorry, dari 61 juta baru 12% yang online ya, Pak. Itu tadi 2017 ya, betul Pak. Oh iya. Jadi PR-nya masih besar Pak, banyak Pak. Ini. Dan ini bukan urusan Kominfo aja Pak, Kementerian Koperasi, Perindustrian, Perdagangan. Dan sepertinya sekarang Presiden ingin ini agar lebih disinergikan lebih baik. Termasuk juga ada database ya, masing-masing kementerian lembaga ini punya database jumlah binaan, tapi kita sendiri nggak tahu satu sama lain. Padahal kita hidup sekarang di dunia cloud, dunia big data. Big data UMKM ini bisa kita gunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait UMKM. Nanti kalau Pak Didi perlu ya kami share, private sector atau teman-teman di komunitas yang memerlukan data tadi kami share. Pemerintah wajib men-share untuk merumuskan kebijakan lebih baik untuk UMKM kita. Oh, jadi kami boleh meminta datanya untuk ini ya Pak ya, untuk mendukung program ini ya Pak? Ya, profiling loh Pak, profiling bukan individual data. Ya, individual data itu mungkin rahasia ya. Ya betul, maksudnya profil dari ini supaya kami bisa pergerakannya juga bisa menyesuaikan demikian. Kami juga akan ini sebagai contoh lagi, kami akan sedang membangun portal ya, laku UMKM di Kementerian Kominfo. Jadi UMKM terutama yang mau berjualan dengan marketplace itu cukup meregistrasi satu di Kementerian Kominfo, langsung mereka berjualan di marketplace yang lain. Dan juga yang masih offline, yang belum onboarding juga kita dorong ke situ. Tujuannya apa Pak?
nanti ini digunakan kita untuk memberikan bantuan toolkit, pulsa gratis, termasuk mungkin ya gadget itu belum masih kita pertimbangkan, karena masukan jangan menimbang gadget Pak, nanti nggak dipakai katanya. Tapi pelatihan Pak, itu juga nanti kami sampaikan itu melalui portal tadi. Jadi pemerintah punya data tentang UMKM dengan lebih baik. Jadi ini sedang dibangun sekarang Pak, mungkin tahun depan baru bisa lebih dioperasionalkan lagi. Slide berikutnya. Nah, ini tantangan, ini kajian kami. Sebenarnya kami sudah melakukan 2018 Pak. Jadi permasalahan utama UMKM dalam bertransformasi digital itu memang cukup. Saya kira ini Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini pasti sudah mulai paham ya masalah modal, permodal, investasi ya. Ini biasanya menjadi isu ya. Makanya perbankan itu penting perannya di sini. Wilayah permasalahan terbatas. Nah, ekualitas infrastruktur ini, logistik dan telekomunikasi ini isu besar. Kemudian, kalau soal persaingan ini soal yang lebih jauh lagi. Tetapi tantangan dalam bertransformasi itu besar. Jadi saya melihatnya masalah budaya ya, yang signifikan. Jadi kalau kita bertransformasi digital, berjualan secara digital, kita harus siap karena kita tidak bertemu face to face dengan pembeli, maka kalau barang tidak sesuai, kita harus siap barang itu ditolak atau dikembalikan. Ini merubah mindset kita. Kemudian akan muncul permintaan yang membludak, bisa. Kadang-kadang membludak, kadang-kadang tidak ada permintaan sama sekali. Dan ini maka UMKM itu harus mampu mengubah prosedur bisnis, SOP bisnis secara lebih efisien. Jadi memberikan jaminan kualitas yang sama, tetapi dengan lonjakan permintaan bisa ditangani dengan baik. Ini kita lihat ini di banyak dari hasil survei kemarin seperti itu. Adopsi terhadap platform rendah nih, jadi masih gaptek ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Didi dengan komunitas digital ini sangat bagus ya, mendorong mereka supaya nggak gaptek gitu ya. Apalagi yang usianya sudah udah cukup senior ya, yang muda-muda mungkin nggak gaptek, tapi yang senior-senior mau bisnisnya agak kadang-kadang ragu-ragu gitu ya. Ya, kemudian masalah pendanaan. Permasalahan memang besar sekali Pak, banyak sekali orang-orang ketemu masih gapteknya luar biasa sekali Pak. Betul Pak, betul, ini harus kita dorong. Ya, itu bagus sekali Pak Didi, mulai dengan WhatsApp, jualan melalui sosial media, yang familiar dulu Pak. Baru padahal kan sebenarnya jualan itu juga sekarang itu kan ada sosial media, ini kan sebenarnya kan boleh bilang gratis sekali sekarang, ada marketplace dan sebagainya kan Pak. Itu gratis sekarang Pak, mereka semua menawarkan. Tapi ternyata permasalahan begini Pak Nyoman, kalau boleh saya sedikit beri gambaran. Saya senang kalau diskusi gini. Ya, jadi gini Pak Nyoman, ketika saya keliling Indonesia itu ternyata banyak orang itu hanya karena ketidaktahuan saja Pak, dan tidak ada lembaga atau pihak yang benar-benar mau mendorong mereka untuk bergerak gitu loh Pak. Kadang mereka bingung, terus harus bagaimana nih aku mau ngonline kan? Aku nih jualan mebel Mas, piye mau di online kan gitu. Jadi kadang loh, padahal sederhana kan Pak, sederhana padahal. Ya kamu tinggal upload ke Facebook, Instagram, atau ke marketplace, atau kamu bikin grup orang-orang yang senang mebel, mungkin aku jualan alat pancing, harus bagaimana Pak gitu. Padahal sederhana, tapi untuk sesederhana ini Pak Nyoman, tantangan kami adalah orang itu mau bergerak nih bingung, ternyata orang itu butuh mentor Pak. Nah ini yang kami coba, ini makanya kami di komunitas bisnis digital ini kami pengen ngumpulkan Pak, banyak orang-orang pelaku bisnis dan calon pelaku bisnis yang kita akan mentoring Pak. Jadi orang-orang yang sudah pernah ikutin seminar kita Pak, itu nanti setiap minggu itu ada mentoring Pak. Jadi saya namanya diskusi atau bincang pagi bisnis digital Pak. Itu biasa saya adakan setiap subuh Pak. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 8 sebelum beraktivitas gitu, seminggu sekali saya, jadi selain seminar ini nanti seminggu sekali ada mentoring gratis Pak saya adakan. Jadi boleh tanya, kemarin ada mahasiswa, Pak saya mahasiswa pengen belajar bisnis gimana ya, tak ajarin Pak, karena dulu saya juga ngalamin bisnis yang nggak punya modal dan ternyata bisa gitu. Akhirnya di situ Pak Nyoman, makanya kalau saya setuju sekali, tantangannya adalah banyak sekali orang itu mau memulai saja bingung Pak Nyoman. Nah itu makanya kita pengen mendengarkan dari Pak Nyoman program-program pemerintah seperti apa gitu Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sejalan dengan yang kami hadapi Pak. Kami punya program UMKM Go Online. Tidak bisa hanya sekedar menyampaikan secara online lewat WA. Mereka harus didatangi Pak. Dan itu biaya cukup besar Pak. Kami sudah menghitung, kami punya tenaga pendamping, relawan. Sebenarnya ada relawan dan tenaga pendamping untuk datang ke pasar-pasar, ya, ke kawasan sentra-sentra industri kecil dan seterusnya. Ini perlu orang yang profesional yang melakukan pendampingan secara terus-menerus Pak. Dan biayanya besar Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan itu luar biasa.
Pak Nyoman, Mas saya minta Itu maaf Pak signifikan, Nyoman. Pak. Iya. Pak Nyoman, saya minta maaf. Makanya saya menggandeng sponsor kan Pak Nyoman. Iya. Ini kalau di ongkosin dari Kominfo mungkin juga keren juga nih Pak. Nanti Jadi bisa gini, kita Pak. cari sinergikan. Kita sinergikan, Pak. Saya tuh Tetapi sebulan habis lebih kurang 200 juta Pak wah, Nyoman. bisa dipahami, Untuk Pak. Saya bisa untuk paham. sorry, kemarin contoh saya di Batam, Pak. Peserta 3.500 orang, Pak. Saya pakai karena hotel yang muat 3.000 orang itu kan tidak gampang, Pak. Iya. Ballroom, sewa ballroom 1 hari 75 juta, Pak. Iya. Itu baru 1 kota. Saya seminggu 1 kota, Pak. Jadi sebulan saya 4 kota, Pak. Itu baru face to face-nya loh, Pak. Bapak mendampingi satu one to one consultation segala macam lebih costly lagi. Ini belum ngomong pesawat saya loh, Pak. Iya, belum ngomong yang lain, Pak. Betul, Ini Pak. belum ngomong pesawat saya, makan saya bawa kru kan 7 orang rata-rata, Pak. Terus saya keliling kan bawa mobil, Pak. Yes, karena kan saya mau keliling Indonesia, Pak. Jadi mobil saya, Pak, itu sudah dari Sabang sampai Merauke udah datang, Pak. Dan ini karena tergerak tadi, Pak. Ya, saya bersyukur saya pernah ngalamin kondisi yang tidak punya apa-apa dan bisa menjadi seperti sekarang. Tentunya ini sebuah tantangan, Pak Nyoman, sehingga saya pengen keliling Indonesia. Satu, sebenarnya misi saya pengen ngelihat indahnya Indonesia yang begitu luar biasa, Pak. Misi kedua, ya jujur saya niatin sedekah, Pak. Sedekah ilmu, sedekah kemanfaatan. Luar biasa lagi itu. Ya, jadi kalau ada orang bilang gitu, wah seminar gratis. Oh, enggak. Jujur karena saya pernah bukan siapa-siapa, saya pernah tidak punya apa-apa. Jadi saya sama istri saya, ya udah saya niatin sebulan budget 200-an juta untuk kita ongkos keliling Indonesia, Pak. Ya, kita membawa beberapa bendera sponsor dan ya mohon ikhlasnya teman-teman ketika dengar sponsor kita cerita ya. Karena nonton TV gratis juga ada sponsornya, begitu ya Pak Nyoman ya. Pak, nanti kayaknya perlu disinergikan Pak dengan program pemerintah dan juga siap sekali Pak. Pak dengan marketplace itu juga mungkin kita. Nanti kita coba pikirkan Pak kerjasama. Baik Pak, nanti kan saya rencana juga akan sowan ke Pak Nyoman nanti kalau sudah COVID. Kemarin saya mau berangkat ke Jakarta untuk sowan Pak, malah Jakarta PSBB. Pak. Udah ribet lagi di bandara. Pak, kalau saya pas kemarin mau ada tamu ngeri Pak. Lah iya makanya. Di kantor. Sekarang ini saya semenjak ada Zoom ini saya seneng Pak, malahan Pak. Seneng, jadi kan setiap minggu saya bisa interaksi dengan ribuan orang tanpa harus khawatir tentang COVID dan sebagainya Pak Nyoman. Pak, mau izin bisa dilanjutkan? Ini tinggal boleh Pak, lanjut Pak. Ya, tadi aja Pak. Silakan mau ada di sela. Nah, ini yang terakhir, mungkin 2 slide terakhir. Jadi tantangan kita Pak, ini masih infrastruktur. Kalau Pak Didi jalan-jalannya ke Jawa, Bali, Lombok, sebagian Sumatera, sinyal aman Pak. Saya sebenarnya ada peta yang lebih mendalam, tapi saya nggak tayangkan di sini bikin orang pusing nanti lihat peta-peta sebaran akses sinyal 4G ya. Yang menarik gini Pak, jadi pengguna internet kita itu makin besar. Ya. Padahal kita ini infrastruktur kita ini relatif di negara ASEAN 5 ya, Big Five itu kita masih tertinggal sebenarnya. Tetapi penggunanya udah makin besar. Apalagi kita mampu membangun infrastruktur lebih baik lagi Pak. Memang sebagian besar yang ngumpul di Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera ya, dan sebagian besar pulau-pulau lain ya. Tetapi ini potensi yang sangat luar biasa ya. Masyarakat Indonesia ini aktif di sosial media, pengguna internet aktif dan seterusnya. Karena itu pemerintah akhir tahun lalu kita berhasil menyelesaikan proyek Palaparing itu kabel laut pipa jalan tol ini, jalan tol menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Jadi harapannya dengan jalan tol ini teman-teman kita, saudara kita di Indonesia bagian timur juga bisa aktif melakukan bisnis digital sama dengan di Indonesia bagian barat. Tentu saja ada setelah infrastruktur jalan tol tadi yang disebut Palaparing tadi juga harus bikin jalan akses. Akses itu adalah BTS sinyal-sinyal untuk menyediakan sinyal 4G. Nah ini tantangan juga karena ya biasanya kan private teman-teman penyelenggara telekom seluler itu kan maunya bangun di daerah yang gemuk, yang ada penggunanya. Kalau daerah-daerah yang nggak ada orangnya, nah ya nggak bangun dia, atau sedikit orangnya. Ini makanya pemerintah harus masuk di situ Pak. Kita punya program kan namanya Universal Service Obligation, memberikan bantuan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah 3T tadi Pak, terluar, terdepan, tertinggal, dan seterusnya. Sehingga akhirnya akan ada pemerataan dari akses. Ya, tapi kembali Pak, kemudian kalau jaringan terestrial kabelnya nggak ada, ya udah pakai satelit, lebih mahal lagi. Tapi di pulau-pulau yang terpencil sekalipun akan bisa diakses dengan satelit
asal ini kembali ada perangkat yang bisa digunakan untuk itu. Tapi nanti itu perangkatnya mahal dan makanya nanti kantor-kantor desa, poliklinik, sekolah-sekolah itu yang terhubung dan itu semua dibayari oleh pemerintah, Pak. Mungkin nanti di balai desa itu ada wifi gratis kalau orang mau berjualan online di situ hasil budidaya pertanian dan seterusnya itu bisa menggunakan sinyal itu. Karena daerah itu sangat terpencil, sangat jauh dari akses itu. Satelit ini baru diluncurkan mungkin 2023. Jadi kita bekerja keras, Pak, untuk membangun konektivitas ini karena tanpa itu tidak akan ada pemerataan di Indonesia terkait kegiatan ekonomi digital menurut saya. Kemarin kan pemerintah barusan meluncurkan tol langit ya, Pak? Iya, tol langit itu maksudnya yang kita bangun itu Palaparing tadi, Pak. Jadi jaringan itu sebenarnya kabel laut, Pak, serat optik kabel laut yang kapasitas besar, Pak. Oh, di laut ya, Pak? Belum ke atas ya? Ditenggelamkan di laut supaya murah, Pak, biaya listriknya murah. Tetapi begitu di darat ya harus disambungkan lagi, Pak, dengan ini. Tapi kan nggak terlalu mahal karena lebih pendek ya. Iya. Jadi itu tujuannya kenapa pakai kabel laut tadi. Tetapi, Pak, itu kan namanya jaringan backbone ya, jaringan tulang punggung. Supaya kita bisa pakai, kita harus punya ada jaringan akses, jaringan seluler itu. Nah, ini yang problemnya tadi saya sampaikan. Di daerah yang komersil, oke, di Pulau Jawa ini padat penduduknya, semangat operator bangun, Pak. Tetapi di daerah terpencil, Pak, jangankan ya jauh sedikit. Saya kemarin kemana ke Jogja, ke Jogja itu di daerah-daerah Parangtritis ke timur tuh sinyal udah susah, Pak. Itu pantainya cantik-cantik ya. Itu pantainya. Operator males ya, Pak, mau bikin ya, karena terlalu sedikit, Pak. Terlalu sedikit penggunanya. Iya. Kemarin kita di Pacitannya ada di tengah kota, Pak. Di Pacitan tuh kita di alun-alun Pacitannya aja susah sinyal, Pak. 3G itu 4G susah. Ini, Pak, itu kami sekarang di Kominfo sedang punya program untuk memeriksa kualitas layanan dari masing-masing operator, termasuk BTS-BTS-nya, supaya tahu apakah benar memang nggak ada sinyal, Pak. Tapi kadang-kadang gini, Pak, ini kajian kami, sinyal ada, Pak. Tetapi kalau kita beli paket pulsa yang murah-murah, ya sinyalnya putus-putus gitu. Jadi paketnya harus mahal. Nah ini kan duit lagi nih, semuanya memang perlu duit, Pak. Kemudian yang kedua gini, Pak, yang kedua biasanya terbatas. Adanya Telkomsel. Yang lain nggak ada, mahal. Telkomsel mahal. Kemudian operator itu biasanya nggak mau, Pak. Kalau sudah ada satu bangun, karena marketnya terlalu kecil, kan segmennya terlalu kecil, dia nggak mau bersaing lagi dengan yang lain ya. Biarin aja tuh Telkomsel di situ atau Indosat di situ atau Excel di situ. Saya bangun tempat lain. Nah ini yang jadi problem. Daerah-daerah yang benar-benar tidak ekonomis, Pak, itu yang akan kita bangun, Pak. Ya, maaf saja ya, ini kan cukup besar ya biaya investasinya ya. Kita itu perlu ratusan ribu BTS, Pak. Singapura negara kecil ya hanya ribuan sudah tercover. Kita luar biasa, Pak. 100 ribu lebih, 300 ribu BTS sudah dibangun di Indonesia untuk meng-cover Indonesia dan itu masih belum cukup. Indonesia itu, yang sudah ke cover 4G berapa persen, Pak? Aduh, saya sebenarnya ada gambarnya, tapi kita gini, Pak, kalau basisnya wilayah administratif itu hampir Jawa, Nusa Tenggara, hampir sebagian Sumatera. Ya mungkin, Pak, kalau lihat coverage dari populasi bisa 70% sudah 4G, Pak. Populasi loh, Pak. Tapi penduduknya kan di Jawa semua itu. Tapi kalau makin ke timur, Pak, ke Papua ya hanya di kota-kota besar, Jayapura, kota-kota ibu kota yang banyak padat penduduknya saja. Iya, betul, Pak. Memang ini. Kalau secara infrastruktur sebenarnya sudah cukup bagus kalau infrastruktur jalan ya, Pak ya. Tapi kalau memang koneksi memang cukup. Sebenarnya, Pak, koneksi jalan lebih mahal lagi, Pak. Lebih mahal lagi untuk. Iya, pembangunannya ya, Pak ya. Infrastruktur telekomunikasi itu sebenarnya. Dan kami, Pak, tahun-tahun yang akan datang itu akan ada anggaran yang lebih besar lagi untuk Kominfo untuk pembangunan infrastruktur tadi. Tetapi Kominfo batasannya bukan hanya menyediakan fisiknya saja ya, Pak ya, infrastruktur fisik, tapi pembangunan SDM-nya juga termasuk menjadi program Kominfo ya, Pak? Salah satunya, Pak. Ini next slide. Ini yang tadi ditanyakan Pak Didi. Next slide. Ya. Nah ini, Pak. Jadi, Pak, ya sudah ada slide-nya. kami, Pak, ini ada sebenarnya bukan di tempat kami di Balitbank ini ya. Ini jadi ada program yang kita sebut sebagai pembangunan SDM digital Kominfo. Yang jadi basic tadi yang saya sampaikan, Pak, digital society, mentransformasikan digital masyarakat digital tadi itu
kita lakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Ya mendorong gimana pakai gadget yang efektif, gimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang paling dibutuhkan, gimana mengoptimalkan pemanfaatan gadget. Terus kemudian juga masalah gimana membedakan informasi ini dengan informasi itu mana yang benar atau apa dan seterusnya. Dan ini pendekatnya ke komunitas, Pak. Petani, nelayan dan seterusnya. Kita banyak program-program pada saat sebelum pandemi kita lakukan offline, Pak. Besar, Pak. Kalau di Thailand, Pak, ini program seperti ini targetnya 20 juta orang harus mentas melek digital gitu. Target selama setahun atau enggak, Pak, berapa tahun ya? 20 juta orang petani nelayan di daerah harus melek digital. Biaya pemerintah ada target mendigitalkan 20 juta orang ya, Pak? Iya. Kita kan 20 juta orang ya. Thailand kemarin berapa ya? 20 juta atau berapa? Satu orang itu biayanya mungkin di Thailand bisa 500.000. Ya, ngasih pelatihan, pendampingan dan seterusnya, Pak. Itu kalau kita ingin maju, Pak. Jangan sampai kita udah siap berbisnis, masyarakat pemerintahnya juga siap, masyarakatnya belum siap, Pak. Nah, ini kan. Nah, kemudian betul, Pak. Saya pernah ketemu, Pak, itu di satu kota, Pak. Saya bercerita tentang begini begitu ya, udah ngomong digital, Pak. Yang ditanya Excel itu apa, Pak? Excel aja kagak ngerti. Saya langsung ngelus dada, Pak. Akhirnya, berarti memang akhirnya gini, Pak. Memang untuk hal-hal kecil saja itu butuh satu edukasi, Pak. Hanya untuk mengenalkan, kadang kita ngomongnya kan terlalu tinggi kan gitu. Kenapa sih? Ternyata, coba tolong buka Excel, saya bilang kan gitu. Oke, Bu, tolong buka Excel. Sebentar, Pak, ada yang angkat tangan, tapi tanya apa gitu. Pak, Excel itu apa? Waduh, Excel aja nggak ngerti gitu. Wes bubar. Akhirnya, ya sudah Bu, nanti kita cari waktu untuk bikin training khusus untuk cara buka Excel. Nah, betul. Setuju sekali. Emang kecil-kecil itu harus dimulai. Itu yang di basic, ini yang di basic digital skill ini, Pak. Harus diajar dan harus sabar juga ya ngajarin orang dengan berbagai macam latar belakang. Cuman gini juga Pak Nyoman, kadang-kala ya kita bikin materi begini, Pak. Ini materi apaan sih gitu loh. Ya mungkin ada orang yang sedikit sudah levelnya sudah agak tinggi ya, Pak ya. Nganggap ini materi kok dasar banget. Tapi faktanya gini, Pak. Kalau Pak Nyoman mungkin boleh membantu mengiyakan kalau emang betul, Pak. Hari ini kan yang orang yang benar-benar belum paham digital masih kategori gaptek ini kan jumlahnya masih lebih besar dibandingkan orang yang udah melek teknologi. Setuju nggak Pak Nyoman? Setuju, Pak. Setuju, betul. Yes, makanya kadang di seminar saya, Pak, kadang ada orang yang mungkin agak sudah ngerti gitu kan. Kok materinya dasar banget gitu loh. Sebentar, kamu yang sudah level lanjut nanti masuk kelas lanjutan. Karena di seminar ini kan saya dasar sekali. Saya kemarin Pak di seminar di Manado, Pak, saya hotel di Novotel, Pak, yang datang tukang becak, Pak. Yes. Tapi begitu saya tanya, kenapa Bapak ikut seminar ini? Iya Pak, saya udah capek jadi tukang becak, Pak. Saya pengen belajar bisnis, Pak. Dan saya seneng banget ikut seminar Pak Didi sekarang. Dan saya setidaknya sekarang udah ngerti, tentang ini dan sebagainya. Tukang becak, Pak, nggak ngerti, Pak, internet apa, nggak ngerti handphone apa. Yang penting datang ke situ dan satu kebahagiaan, this is my happiness, Pak. Karena kenapa hari ini seminar bisnis digital terus saya adakan, Pak. Hal yang paling luar biasa, Pak Nyoman, saya boleh sedikit curhat ya, Pak ya. Di Palu, Pak. Di Palu selesai seminar, saya ada seorang bapak-bapak datang, Pak, pakai baju compang-camping, rambutnya gondrong semua, Pak. Gondrong udah lama nggak cukuran, terus kemudian brewokan semua. Datang itu dengan kondisi bau, saya pikir orang gila, Pak. Begitu datang ketemu saya, kemudian dia dari jauh, dia sadar dia bau, Pak. Dia ngomong, tangannya begini, Pak, dari jauh. Pak Didi, saya minta maaf, saya boleh minta waktunya 1 menit atau 2 menit, Pak, untuk ke Bapak. Saya lihat beliau sambil nangis, Pak, datangin ke saya. Terus kemudian dia datang, ya Pak silahkan. Padahal saya udah capek banget Pak, dari seminar dari pagi sampai sore, ngelayani kan peserta minta foto semua, Bapak tahu sendiri pembicara biasanya ngantar foto. Dia tuh nunggu sampai saya terakhir, saya sudah mau masuk kamar, mau ini tiba-tiba nemuin Pak. Kemudian dia bilang, Pak Didi, dulu saya punya bengkel besar Pak. Dulu saya punya apotek besar, saya punya rumah makan besar. Tapi gara-gara tsunami Pak, gara-gara gempa di Palu Pak, bengkel saya hancur, toko saya hancur, istri, anak saya, orang tua saya semua hanyut, nggak ngerti kemana, Pak. Saya sebatang kara, untuk apa lagi saya bekerja? Untuk apa lagi saya hidup? Saya sudah tidak punya harapan, saya tidak ada lagi orang yang saya perjuangkan untuk kasih kebahagiaan buat mereka. Tapi hari ini saya bersyukur. Tuhan izinkan saya ketemu Pak Didi, hari ini saya jadi semangat lagi, Pak.
Saya tahu bahwa saya harus bermanfaat buat banyak orang. Pak Didi sampai keliling ke Indonesia tanpa pamrih, tidak minta bayaran sedikit pun. Saya datang ke sini dan Pak Didi mau nerima saya. Sampai dia akhirnya sujud, Pak, di kaki saya, dia cium kaki saya, Pak. Di situ satu panggilan hati, Pak Nyoman, bahwa saya hari ini begitu banyak bisa ketemu banyak orang dan satu kebahagiaan bisa menjadi bagian dari orang, akhirnya semangat lagi, Pak. Akhirnya dia, oke, jadi saya harus bagaimana? Bayangin, Pak, itu punya ruko, ada 4 biji di pinggir jalan, Pak, hancur, dibuang gitu aja, Pak. Gara-gara istrinya meninggal, anaknya hilang semua karena tsunami, Pak. Dia kebetulan lagi keluar kota, jadi selamat, Pak. Jadi keluarga yang ditinggal udah habis semua, udah sebatang kara. Itu Pak Nyoman yang membuat saya akhirnya kenapa saya keliling Indonesia. Ya udahlah, saya niatin sedekah ilmu membuat orang menjadi lebih baik, Pak Nyoman. Jadi saya sangat bersyukur ketika ternyata apa yang kita lakukan sangat didukung dari Kominfo. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa bagi kami, Pak Nyoman. Saya senang juga bisa ketemu Pak Didi, mendengar cerita Pak Didi ini. Wah, Pak Didi benar luar biasa nih. Kalau banyak orang seperti Pak Didi ini, kita mungkin akan banyak kemajuan akan kita capai nih dalam Bismillah, Pak. kita. Makanya saya mohon dukungan Bapak dari atas nama pemerintah dan Kominfo bisa mendukung pergerakan kita. Bapak merestuin saja udah cukup, Pak. Saya tidak minta uang, saya tidak minta apapun, tapi restu dari pemerintah saja itu sudah menjadi energi yang luar biasa bagi kami untuk terus bergerak, Pak. Karena makanya tadi Pak Nyoman berbicara tentang keterbelakangan pengetahuan digital ini. Kadang saya mau ngomongin materi yang agak tinggi. Nggak mampu mereka. Saya jadi khawatir nih, materi saya ini ketinggian jangan-jangan hari ini. Tidak, Pak. Jadi karena ini untuk pembuka saja. Jadi supaya teman-teman ini hanya buka ya, insight saya. Sekedar insight, saya nggak ingin mau detail terlalu serius sebenarnya juga. Iya. Yang saya lanjutkan sedikit, yang ini slide terakhir. Jadi yang tahap berikutnya ini sebenarnya untuk mereka yang baru lulus perguruan tinggi nih, Mas. Yang sudah bekerja di perusahaan, ini bisa ikut ini ya. Sekarang kan kita katanya masuk ke era industri 4.0, orang harus belajar ngerti itu apa, cloud computing, cyber security, AI dan seterusnya, Pak. Jadi kemudian yang paling atas ini untuk mereka yang ingin yang sudah mapan, yang sudah punya bisnis mapan, advanced digital skill ini level misalnya kepala UMKM, pengelola, owner dari UMKM ingin belajar lebih lanjut, ada di sini, Digital Leadership Academy. Ini semua, Pak, target kita, Pak, 9 juta orang harus kita training dalam 10 tahun ke depan. Kalau Indonesia nggak mau ketinggalan dari negara lain, Pak. Jadi kalau Indonesia nggak ingin ketinggalan dari negara lain, 9 juta orang targetnya besar sekali ini, Pak. Makanya saya senang Bapak itu sebenarnya sudah membantu kita di bawah ini, Pak, yang basic digital skill ini, Pak. Iya, paling nggak naikkan, Pak, dia. Kita mau naikkan ke level 2 gitu loh, Pak. Paling nggak di level bawah udah naik. Iya, betul. Ini ada banyak lapisan ya, di layer bawah ini banyak lapisan. Mungkin Bapak, Pak Didi, dan tim ini udah di sini. Saya pikir alhamdulillah itu, tahun ini saja Pak Nyoman untuk laporan, Pak, udah ada 360.000 Pak alumni kita tahun ini saja, Pak. Ya. Tahun ini saja. Jadi saya belum tarik Pak ya. Itu yang pakai sertifikat tadi ya. Oh iya, Pak. Jadi ini semua nanti kita keluarin sertifikat, Pak. Oke, siap. Iya. Jadi ya. Saya kira itu, Pak. Ada lagi next slide? Nggak ada lagi, saya kira. Saya coba lihat, Pak. Ada, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan saja. Tapi kelihatannya ini banyak yang nanya nih, 225 orang. Saya nggak yakin bisa jawab semuanya nih. Baik, Pak Nyoman. Kita masuk ke Q&A, boleh ya, Pak Nyoman ya? Oke, Pak Sony boleh dibantu untuk pertanyaan yang ke Pak Nyoman, Pak Sony. Mungkin saya sambil cari juga. Saya akan bacakan. Boleh, buat rekan-rekan semua yang mau mengajukan pertanyaan di Q&A, silakan bisa ditujukan nama siapa, dari kota mana, bisnisnya apa, terus kemauannya, motivasinya, pengennya seperti apa di bisnisnya masing-masing. Silakan bisa chat di Q&A, silakan. Oke, teman-teman boleh di chat juga. Saya buka chatnya untuk Q&A. Teman-teman boleh bertanya langsung. Pak Nyoman mewakili pemerintah dari Kominfo akan menjawab langsung pertanyaan teman-teman secara live. Nanti saya juga akan pilih 1-2 orang untuk pertanyaan live untuk bisa tampil. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya live juga saya persilahkan di Q&A. Jadi kita buka kesempatan 3 penanya, di chat boleh, di Q&A boleh, kemudian live kita akan tunjuk teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman. Sebentar, sudah ada Pak Sony? Belum, bentar. Bentar, ada yang ditanyakan teman-teman? Oke.
Nah, ini ada Pak Van Memo dari Jakarta. Wah, ini Jakarta ada pertanyaan nih. Biar Pak Nyoman. Mohon solusi jaringan seluler di kampung saya, alamat. Nah, ini kayaknya minta infrastruktur nih Pak Nyoman. Tapi enggak apa-apa, biar Bapak yang jawab langsung. Di desa ini, kampung Sumatera Utara, kami masyarakat Nias Barat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah agar saudara kami bisa belajar online dan mendapatkan pendidikan layak di tengah pandemi ini. Jika berkenan, bersedia mendampingin. Ini ada kontak Pak Vian Memo, Pak Hia di Jakarta, tapi beliau memikirkan saudaranya yang ada di Sumatera Utara, Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi memang ini menjadi tugas kami di Kementerian Kominfo dalam membangun infrastruktur. Tadi sudah kami sampaikan. Nah, kalau ada hal-hal semacam ini, Pak, itu kami sarankan disampaikan saja ke kantor bupati atau kota setempat, Pak. Dan mereka akan mengirimkan surat biasanya ke Kominfo. Yang menangani nanti adalah Bakti. Gitu. Bisa saja mengirim surat ke Kementerian Kominfo langsung, tapi akan lebih baik kalau disampaikan melalui bupati atau wali kota. Oh, jadi menyampaikan usulan-usulan itu boleh, lewat Pak. Pemerintah daerah ya, Pak ya? Prosesnya selama ini gini, kita mendapat dalam pembangunan, karena anggaran kita sebenarnya terbatas, Pak, dan sekarang mau ditingkatkan lagi, kita ada prioritas-prioritas, Pak. Ini tadi, Pak, kita mulai apakah daerah itu daerah tertinggal, apakah daerah terluar yang dekat perbatasan, kemudian terdepan juga, tertinggal, terluar, terdepan. 3T ini, Pak, ini yang menjadi prioritas kita. Dan anggaran kita walaupun besar sekian triliun, Pak, tetap itu masih kecil gitu. Dan untuk beberapa daerah yang kita anggap misalnya udah penduduknya banyak, ada objek wisata, itu biasanya belum menjadi prioritas kita, Pak. Jadi ini mohon dimaklumi ya, mohon dimengerti ya. Kita ini negara yang sangat besar dan memang kita harus kerja keras untuk membangun infrastruktur kita supaya bisa menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Oke, gitu, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Heni Balikpapan, Pak. Bisakah minta bantuan Kominfo untuk fasilitas di ruang umum seperti posyandu, musola, dan lain-lain? Mungkin ini yang dimaksud mungkin fasilitas umum koneksi internet kali ya. Ini pendapat pribadi, Pak ya. Yeah. Sebenarnya ini kan pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah itu juga terlibat. Karena kemarin kami waktu diskusi soal pembangunan infrastruktur ini, pemerintah daerah juga, Pak, mana saja yang bisa kami lakukan gitu. Kami juga punya anggaran untuk itu. Jadi pemerintah daerah sebenarnya juga beberapa pemerintah daerah juga punya anggaran gitu. Nah, terkait tadi Pak yang kami sampaikan, di daerah-daerah terpencil baru kami akan bangun itu. Ya, namanya posyandu, namanya poliklinik, sekolah, kantor pemerintah sampai di desa kelurahan itu akan disediakan akses internet gratis oleh pemerintah. Anggarannya ada di kita gitu. Dan itu yang bisa kita lakukan, Pak. Tetapi tentu saja kita harus memilih-milih mana lokasinya gitu. Apalagi nanti kita sudah meluncurkan satelit multifungsi ya. Itu semua titik di Indonesia bisa dihubungi asal kita punya perangkatnya. Mungkin konsen pemerintah pusat saat ini lagi fokus ke daerah-daerah yang tertinggal dulu, Pak ya. 3T tadi, Pak. 3T tadi, Pak. Jadi kan kalau posyandu di mana posyandu jangan-jangan kalau di Jogja ya atau di Bali ya pemerintah daerahnya udah punya banyak duit tuh. Tinggal minta aja ke bupatinya atau Oke. Pak Nyoman, ini ada pertanyaan dari Pak Joko di Yogyakarta, Pak Nyoman. Untuk pelatihan yang advance digital itu diadakan di mana dan biayanya gratis kan, Pak? Gratis. Itu dapat infonya dari mana, Pak? Kalau masyarakat ingin ikutin pelatihan-pelatihan gitu, Pak? Silahkan ada websitenya. Saya nggak share tadi. Ada websitenya di Balitbank ya. Kemarin itu pelatihannya offline, Pak. Tetapi dalam pandemi ini yang top level tadi, Pak, yang leadership, digital leadership itu sepertinya tidak menjadi prioritas tahun ini. Tetapi yang di bawah, yang digital skill dan yang bawah lagi itu menjadi prioritas. Dan itu gratis dan silahkan ada website namanya Digital Talent Scholarships ya. Beasiswa talenta digital. Itu bisa mendaftar di sana. Silakan, kami terbuka dan kami mendorong lebih banyak peserta dari masyarakat luas. Dulu Pak, rencananya itu diadakan di 10 perguruan tinggi negeri yang kita anggap terbaik dalam IT. Jadi Kominfo bekerjasama dengan mereka. Dan sekarang acaranya dilakukan. Pak Nyoman, mohon izin, ini saya coba bukakan Pak Nyoman. Yang mana Pak? Yang atas ini ya Pak? Ya.
Oh ya, oke teman-teman silahkan. Nah, Ini itu ada dia. websitenya Digital Talent Scholarship, websitenya digital. Ini saya akan kirim ke teman-teman, Yes. kirim ke teman-teman ya Pak ya. Silakan Pak. Chattingnya saya matikan dulu teman-teman. Silahkan Anda buka. Ini saya kirim linknya atau teman-teman silahkan buka seperti yang di layar. Oke, jadi di sini ini informasi tentang ini ya Pak. Ini udah lewat ya yang pendaftar mulai sudah lewat kayaknya ini. Oh ini yang lewat ya. Tapi nggak apa, cari aja, coba cari informasinya. Itu yang technical ya, pelatihan teknikal dengan Cisco dan seterusnya tentang jaringan. Tapi yang lain-lain masih ada kok. Silakan dicek aja. Oh ya, pokoknya di sini nanti silakan dibuka dan ini gratis ya Pak. Gratis. Oke ya teman-teman kan luar biasa ini bisa belajar apapun. Kalau yang basic-basic juga ada di sini Pak. Basic Pak, itu beda dengan di sini Pak. Itu masuk dalam program namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Gerakan Nasional Literasi Digital. Nasional Literasi Digital. Itu Pak, itu on request Pak, based on request mungkin ya. Oh, on request. Yes. Nah, itu ada siberkreasi Pak. Nah, itu siberkreasi itu Pak. Coba Pak. Yang mana Pak? Nah, itu dia. Nah, itu siberkreasi. Ini Pak. Pak. Siberkreasi, yes. Oke. Oke. Nah. Jadi di sini on request ya Pak? Iya, sepertinya. Ini sudah didesain dari awal program ini. Misalkan contoh nih Pak, kami dari komunitasnya ada request pelatihan apa gitu, kita bisa ngajuin ke Kominfo ya Pak? Oke, nanti Kominfo yang menyelenggarakan pelatihannya, nanti mungkin kerjasama kita dengan komunitas bisnis digital bisa. Nanti ya? Bapak saya hubungi dengan direktur yang mengurusin ini. Iya. Informatika. Siap. Apalagi Bapak punya anggota sekian banyak, pasti mungkin jadi prioritas mungkin. Ya boleh Pak. Tentunya rekomendasi dari Pak Nyoman nanti juga penting. Karena gini Pak, berarti kami salah ini Pak. Karena kami punya misi mencetak 1 juta pengusaha go digital Pak. Ya. Berarti 20 juta ya Pak? Pak, 20 juta kan tugas kita secara nasional Pak. Oh secara nasional ya Pak? Iya. Kalau Bapak bisa bantu 1 juta itu luar biasa sekali. Kita sudah diperingan sedikit. Iya, oke. Berarti teman-teman semua ini kabar gembira. Jadi komunitas bisnis digital kita akan didukung sama Kominfo karena sangat mendukung program Kominfo. Demikian ya Pak Nyoman ya. Siap. Oke, yes. Baik teman-teman, mungkin satu penanya terakhir karena ini kontrak saya Pak Nyoman ada kegiatan lain ya. Ada 3 menit terakhir. Teman-teman silahkan. Perkenalkan saya Alfian asal Jogja, seorang mahasiswa. Bagaimana cara merintis bisnis online yang baik dan cocok di kalangan mahasiswa? Nah ini boleh gini, karena ini Pak Nyoman mumpung ada, ini ada pertanyaan dari mahasiswa Pak Nyoman. Mungkin kalau dari pemerintah ini apa yang bisa disampaikan Pak? Ini ada Alfian di Jogja merintis bisnis online yang baik Pak. Ini saya belum cerita tadi. Kami juga punya program yang namanya Gerakan 1000 Startup. 1000 Startup Program. Iya. Tujuannya mengajak, yang saya senang kalau young generation dari perguruan tinggi ini ingin berbisnis digital. Kita ini sekarang menjadi salah satu pemain ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Tanpa terbesar Indonesia, Pak? Ya, Indonesia yang terbesar, Pak. Iya. Penduduknya besar, makanya kita punya unicorn yang besar-besar itu. Saya nggak perlu nama, itu brand yang bajunya hijau-hijau itu, yang hijau-hijau itu luar biasa, Pak. Dan kita ingin punya lebih banyak seperti itu, Pak. Untuk itu dimulai dengan membangun startup digital tadi. Ini udah 3 tahun kita lakukan. Mungkin Mbak tadi udah pernah dengar bahwa kami datang ke perguruan tinggi mengadakan acara-acara workshop seperti ini. Kemudian ada Ignition Hackathon ya, mendorong ide-ide apa yang bisa didigitalisasi. Kemudian sampai akhirnya kita mendekatkan mereka dengan para investor, calon investor, dan membangun usaha rintisannya. Sudah 3 tahun, Pak, ini kita lakukan. Tahun ini terpaksa online. Silahkan masuk ke website 1000 Startup. Oke, sebentar, saya coba ya, Bapak. 1000. Ya. 1000-nya tulisan atau angka, Pak? Iya, 1000. Nah, itu. Kominfo. Merah. Nah, itu dia. Nih, Pak. Ini ya, Pak? Ya. Oke. Nah, itu dia. Ini langsung dari Kominfo yang ngelola, Pak? Yes. Ini bekerja sama dengan pihak ketiga, ada pihak ketiganya. Iya. Sudah berapa itu? Oke, calon 78.000 calon, 17 kota, 300.000 pergerak berbagai sektor, 400 lebih mentor, dan 1.000 lebih startup dirintis, Pak. Siap.
Oke. Jadi ini untuk ini ya Pak ya? Apa ini Pak? Ini untuk lulusan, untuk perguruan tinggi sebenarnya. Anak-anak muda yang sedang kuliah segala macam. Oh, nih buat Tapi teman-teman sebenarnya semua. tidak, tapi itu prioritasnya mereka sebenarnya. Karena membangun startup itu perlu cukup latar belakang pendidikan yang cukup sebenarnya. Misalnya ide, saya nggak tahu ya pengelolaan sampah, membantu pengelolaan sampah kan banyak ide di situ, bisa lihat contoh-contoh case pengelolaan sampah lingkungan dengan menggunakan aplikasi, misalnya kemudian kapan atau pemberian susu bayi secara online itu penjadwalannya kapan dan seterusnya, itu ada Pak contoh-contohnya di sana. Jadi ide-ide itu yang harus kita gali. Jadi sebenarnya startupnya gini, orang punya banyak ide, teman-teman mahasiswa misalnya itu. Tetapi ide ini waktu dijabarkan menjadi sebuah gagasan yang punya nilai komersil, itu biasanya kurang. Ternyata tidak bisa karena kondisinya gini. Makanya kita perlu seperti tadi Pak, ada konsultan, ada pendamping yang mengajarkan mereka memformulasikan ide-ide tadi sehingga layak secara bisnis, viable secara bisnis, dan kemudian bisa dituangkan dalam bentuk aplikasi startup dan seterusnya. Oke, jadi prosedurnya Pak Nyoman, mungkin terakhir pertanyaan dari saya merangkum Pak Nyoman. Kalau misalkan saya punya ide mau bikin startup gitu, terus saya mahasiswa, belum punya pendanaan, belum punya support gitu, langkahnya apa saja Pak Nyoman? Jadi kalau itu ikut workshopnya dulu Pak. Kalau ikut, tapi kalau sudah punya workshop, misalnya sudah punya ide gini Pak, saya pingin saya susah ya kalau contohnya gampang itu menjual hasil produk. Misalkan saya punya ide untuk menjual ikan laut misalkan gitu Pak, secara digital. Nah ini contohnya masalah gini, menjual ikan laut itu semua orang punya ide itu, tapi ikan laut seperti apa, caranya seperti apa, nah metodenya seperti apa, menggunakan apa, nah ini yang harus digali terus nanti dengan ada workshop, ada berbagai macam rangkaian workshop untuk mempertajam ide-ide tadi Pak. Sederhananya gitu. Jadi di workshop itu nanti akan diajarkan mempertajam idenya ya Pak? Ide-ide tadi, kalau sudah kelihatan jelas idenya, baru kemudian dicoba dalam produk nyata dengan ini nyata Pak, dengan prototipe atau produk nyata, sehingga orang itu siap berjualan. Dan kemudian ini masih prototyping, dan kemudian baru diuji coba ke pasar dan seterusnya. Gitu, Pak. Sampai dukungan pendanaan mungkin Pak? Nanti akan mendekatkan, nanti kita udah punya investor, angel investor siap memberikan investasi kalau ide-ide tadi memang benar-benar layak jual ya Pak? Layak jual, layak didanai. Gitu. Oke, jadi ujung-ujungnya membantu orang bisa jualan, bisa punya bisnis secara online atau digital gitu ya Pak? Punya usaha rintisan Pak yang nyata, bukan hanya dari ide saja, bukan hanya berhenti sebagai ide atau gagasan. Tapi bisa cari duit ya Pak? Jadi duit beneran akhirnya Pak. Jadi duit beneran dan bermanfaat buat banyak orang Pak. Yes, persis Pak. Kadang-kadang ada yang socialpreneurs ya. Jadi bukan benar-benar untuk bukan benar-benar untuk mencari untung, tapi sebenarnya misalnya Bapak kan cerita tentang tempat ibadah itu gimana bisa berbisnis, misalnya apa gitu ya, mendayagunakan tempat ibadah untuk bisnis, apa yang dilakukan misalnya, apa yang dijual di sana, dan kemudian bagaimana siapa yang mensuplai, kemudian bagaimana memperluas pasarnya dan seterusnya, misalnya begitu. Jadi tidak harus fully commercial, bisa juga itu entrepreneurship. Gitu. Oke. Pak, satu pertanyaan lagi nih dari Papua nih, sayang nih, dari Papua, ya kan, dari Timika nih. Saya Pak Niko dari Papua. Bagaimana kebijakan Kemenkominfo untuk kemajuan ekonomi digital di Papua? Karena di Papua keterbatasan begitu banyak termasuk infrastruktur. Ini dari Nikolaus Raing, Timika. Jadi, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Memang kami paham Papua ini masuk daerah yang paling memang harus perlu mendapat perhatian besar terkait infrastruktur dan konektivitas. Kita sudah mulai sebenarnya dengan penyelesaian Palaparing ya, sudah nyambung sampai ke Timika, dan dari Timika nanti nyambung terus sampai ke darat ke
bakal nanti nyambung sampai ke Jayapura mungkin dari Timika. Berarti Dengan- backbone palaparingnya udah nyampe Papua, Udah tinggal nyampe, tinggal iya. di regionalnya yang Yes, yang di pengembangan daratnya, gitu, Pak, tapi di darat ini very costly. Jadi tantangannya besar. Tadi saya sampaikan. Jadi untuk daerah mungkin makanya memang perlu kita meluncurkan satelit tadi high throughput, satelit kapasitas besar untuk melayani daerah-daerah yang sangat remote ya di Papua. Ya. Di Papua itu kalau dari darat nggak bisa membangun kabel optik itu terlalu mahal. Jadi dia pakai namanya microlink ya. Jadi dari tower ke tower itu ada jalan tolnya lah, ada jalan tolnya. Tetapi tetap saja karena darahnya seperti itu ya berat gitu. Makanya mungkin salah satu solusinya kalau nggak ada jaringan terestrial ya pakai satelit. Gitu. Dan ini saya kira menjadi program prioritas kita gitu ya. Ya, untuk daerah-daerah yang masyarakatnya tersebar seperti itu memang berat. Kalau masyarakatnya ngumpul hanya di satu tempat, satu titik, satu desa, itu mudah. Tapi kalau menyebar ini yang harus menjadi perhatian konsen kita. khusus gitu. ya. Iya. Oke, Pak Sony, ini kita udah ngontrak waktunya Pak Nyoman yang super sibuk ini udah lebih 30 menit. Janjinya 30 menit, tapi ini 30 sampai 45 menit Pak Nyoman. Waduh, luar biasa. Baik Pak Nyoman, yang terakhir mungkin dari Pak Nyoman ada yang ingin disampaikan untuk seluruh peserta seminar atau mungkin karena ini juga kita live kan di YouTube. Pak Nyoman mungkin silakan mungkin untuk menyampaikan closing speech-nya Pak Nyoman, silakan. Ya, pertama-tama saya senang sekali ya Bapak Ibu bisa bergabung di acara seperti ini. Kami yakin acara ini sangat bermanfaat bagi kita ke depan. Ya. Transformasi digital itu suatu keniscayaan ya. Jadi kita suka tidak suka harus bertransformasi digital. Karena itu adalah tuntutan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan Indonesia kalau ingin maju, memang harus banyak melahirkan wira swasta baru, entrepreneurship baru, entrepreneur baru. Sehingga kami sangat mendukung acara seperti ini dan semoga Bapak Ibu sekalian berhasil dalam menjalankan usahanya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Thank you Pak Nyoman yang sudah luar biasa hari ini. Terima kasih banyak. Saya mohon izin ya. Ya, baik. Bapak Ibu, kita kasih apresiasi yang luar biasa untuk Pak Nyoman. Boleh semua kasih ucapan terima kasih Pak Nyoman. Boleh kasih aplausnya di raise hand teman-teman. Ya, oke. Boleh komentar juga teman-teman. Kasih ucapan terima kasih ke Pak Nyoman yang sudah luar biasa. Terima kasih semuanya teman-teman. Pak Nyoman, saya atas nama pribadi, atas nama komunitas bisnis digital dan atas nama seluruh warga Indonesia yang pengen maju di era digital, kami mengucapkan terima kasih Pak Nyoman sudah berkenan hadir hari ini dan kita doakan Pak Nyoman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang semakin berlimpah Pak Nyoman. Untuk semuanya Nyoman, juga sama-sama. Terima kasih waktunya, terima kasih Pak Nyoman. Ya. Mohon izin live ya, terima kasih. Ya, baik, banyak Pak, sekali itu. Terima kasih semua yang berikan ucapan selamat. Terima kasih. Ya, baik Pak Nyoman. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih. Oke. Ya, Assalamualaikum.